Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, ayat cinta dari Allah yang dibaca dan turun bersama. Nah, jadi banyak sekali bukti cinta Allah kepada kita yang diturunkan melalui ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, ini kita harus belajar dari Rasulullah SAW. Kalau tadi Caca katanya kesel karena ada netizen dan sebagainya, komentar-komentar orang. Sebenarnya Rasulullah pun pernah mengalami yang kita alami. Dari orang-orang yang membenci Rasulullah, yang tidak senang sama Rasulullah, entah dengan alasan apapun, ini banyak dan Allah memberikan bukti cintanya dengan memberikan petunjuk buat Masya Rasulullah. Allah. Lalu bagaimana cara Allah menghibur baginda Rasul Ustadz Syam melalui ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quran? Mohon tausiahnya. Tapi guruku Ustadz Amalkan, tapi Ustadz Maulana, Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Al-ayah surah Ad-Duha dan bersambung dengan surah Al-Insyirah. Inilah jawaban daripada pertanyaan. Nabi SAW juga mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang sekitarnya. Tidak jauh-jauh Nabi mendapatkan perlakuan buruk tersebut. Bahkan dari saudaranya sendiri, bahkan daripada keluarganya sendiri, dari pamannya sendiri, daripada bibinya sendiri. Yang mengatakan, Muhammad, kamu nggak kerasukan lagi. Muhammad, kamu kayaknya epilepsi deh. Subhanallah. Mereka mengatakan Nabi SAW mendapatkan penyakit. Mereka mengatakan Nabi SAW mendapatkan yakni kerasukan jin atau semacamnya. Maka Nabi SAW merasa dalam dirinya, ya Allah, memang saya merasa bahwasanya sudah lama firman-Mu tidak turun. Sudah lama petunjuk-Mu tidak turun. Ya Allah, apakah Engkau masih mencintaiku ya Allah? Ya Allah, hiburlah aku ya Allah. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala setelah lama tidak menurunkan ayatnya, maka Allah menurunkan surah Ad-Duha. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Biasanya waktu duha ini adalah waktu pagi yang menyenangkan. Maka ketika orang merasa kelam di waktu malamnya, wal-laili idza saja, karena waktu malam biasanya orang tidak bisa tidur, maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan mengatakan, pagi esok engkau akan berbahagia. Waktu pagi itu adalah jawaban daripada segalanya. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Singkat hiburan Allah, namun ini menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak pernah engkau ditinggalkan wahai Muhammad, tidak pernah engkau ditinggalkan ya Rasulullah daripada kekasihmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akhirat yang lebih baik daripada segala-galanya. Lalu ada pesan-pesan Allah di dalamnya. Maka dari itu jangan pernah engkau menghardik anak yatim, jangan engkau meremehkan mereka. Makanya Nabi SAW adalah orang yang sangat mencintai anak yatim. Jadi kalau kita ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti cintanya Allah, kita ingin melihat bukti cintanya Allah kepada kita, maka kita mesti membuktikan juga cinta kita kepada anak-anak yatim. Kepada orang miskin jangan pernah engkau meremehkannya, menghardiknya. Maka cintai fakir miskin yang ada di sekitar kita, pedulilah kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan apa lagi? Alam nashrah laka sadrak, tentang kelapangan dada. Jadi Nabi SAW diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa dia yang minta, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kalau Nabi Muhammad, Nabi SAW belum minta, Allah sudah lapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah dilapangkan dadamu? Lalu ketika lapang sudah dada kita, maka Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka segala jenis kegiatan kita akan mendapatkan bukti cintanya Allah. Apa itu? Kelapangan dada membuat kita mudah menjalankan segala urusan kita, pekerjaan kita. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau merasakan bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka diraih dengan kelapangan dada. Kalau mau merasakan bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka raih dengan cara menyantuni anak yatim. Kalau mau merasakan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka cintai fakir miskin. Jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Selalulah menjadi tangan di atas yang mampu menolong orang lain, insyaallah. Allahu taala. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang saya suka di waktu duha adalah kadang-kadang kalau lagi males sholat duha nih jamaah,
saya ingat ketika Nabi Musa ditolong Allah itu ketika waktu duha ya. Subhanallah. Terus pas dibagi dua Laut. laut merahnya dibagi dua ketika waktu duha juga. Subhanallah. Jadi itu salah kalau kita lagi males banget sholat duha, inget itu kayak ya Allah segitu Fir'aunnya dan Nabi Musa ditolong sama Allah, apalagi masalah kita yang pasti lebih kecil kan. Insya Allah. Jadi masalah Nabi Musa dengan masalah Fir'aun itu luar biasa. iya, Hah. Allah tolong di waktu duha, apalagi kita doang yang masalahnya kecil, makanya jangan malas sholat duha gitu kan, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustadz Maulana, Ya. bener gak sih ada surat nih, namanya surat Al-Alaq dan Ya. juga surat Al-Lail yang biasa dibaca oleh baginda Rasul ketika sholat Isya. Ya. Dan betul nggak, ayat pertama sampai ayat kelima surat Al-Alaq itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasul. Betul atau tidak? Betul, Mohon betul, betul, betul. tausiahnya. Izin Ustaz Ahmad kan, Ustaz Sam kan, ya izin, dan Caca saya kan? Ustaz Maulana kan. Ya betul. Kalau kita cuma kan doang, kalau beliau memang paham. Kan. Masya Allah. Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini 2 Jumadil awal, akhir, maaf, Akhir. 2 Jumadil akhir 1444 Hijriah, pertanda 88 hari lagi Ramadan. menuju bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak kepada tim Islam Tinda yang mengantarkan kita untuk menyampaikan kepada jamaah di rumah untuk melihat bukti cintanya Allah lewat ayat-ayat yang turun kepada Nabi yang diperuntukkan kepada kita sebagai petunjuk. Masya Allah. Dan tadi sudah ditanyakan oleh Caca, surah yang dibaca Nabi sesudah Isya. Artinya maaf, di waktu salat Isya. Nah, ketika kita salat, memang ada pilihan surah-surah yang kita baca. Dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan surah Al-Alaq ini yang diturunkan adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya dengan turunnya secara berangsur-angsur. Kalau kita berkata, kenapa bukan surah Al-Fatihah dulu ya? Kenapa bukan surah Al-Alaq dulu yang ditulis di Al-Quran? Kenapa justru surah Al-Fatihah yang ditulis dalam untuk urutannya? Dari sinilah bentuk cintanya Allah kepada hambanya diturunkan sesuai dengan kebutuhannya di saat itu. Pada saat itu Rasulullah mengalami gundah gulana sampai Nabi berada di Gua Hira untuk menunggu, ya kenapa ini manusia pada saat ini seperti jahiliyah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Luar biasanya itu perjalanan kalau kita ke Gua Hira itu luar biasa, walaupun sekarang sudah ada kereta gantung ya. Ini luar biasanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mohon maaf, di 5 ayat awal turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan tanggal 17 Ramadan, di saat itu ini termasuk nuzulul Quran. Kenapa? Iqra, 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 Iqra. 4 kali malaikat menyebutkan Iqra kepada Rasul. Itu bertanda bacalah, 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 bacalah. Bacalah tulisannya, bacalah maknanya, bacalah amalkan, dan bacalah bentuk cintanya. Inilah luar biasanya ketika kita membaca surah Al-Alaq ini, pertanda Allah memberikan petunjuk buat kita untuk menyenangkan buat kita, untuk memperjelas atas apapun yang kita ragukan, yang kita tidak tahu. Dan kenapa pemilihan surah Al-Alaq ini dituju atau surah Al-Lail ini, ada beberapa memang surah yang dibaca di saat di malam hari, di waktu Isya. Kenapa? Karena bacaan di waktu subuh bacaan yang panjang. Kalau Isya juga panjang, tapi kalau duhur dan asar ambillah yang sedang-sedang. Sementara maghrib ambillah surah yang pendek. Kenapa? Itu pendek waktunya. Dan bisa jadi di hari Senin, di Kamis ada orang berpuasa. Kalau kepanjangan kasihan, mereka belum makan. Dan ditegaskan kalau kita membaca surah-surah atau memilih ayat-ayat ataupun surah ketika kita sholat, silakan memilih. Cuma lihat posisinya. Posisi apa? Ketika berjamaah dan posisi siapa yang jadi makmum kita. Mungkin ada yang lemah, ada yang kecil. Artinya apa? Anak-anak yang belum kuat keimanannya,
dan ada nenek-nenek, kakek-kakek atau orang tua yang lemah fisiknya. Nah itu. Sekalipun kita ibaratnya, oh ini kan Isya, ini kan subuh, harusnya panjang. Lihat kondisi, karena kita mau live Islam itu indah. Jadi jangan terlalu panjang, nanti terlambat kita itu. Itu contoh, lihat keadaan kondisinya. Dan nanti ini bentuk cintanya Allah kepada hambanya dengan memberikan ada surah pendek, ada surah yang panjang, ada yang sedang-sedang. Masya Allah, jadi itu salah satu bentuk cintanya Allah kepada kita ya. Jadi tidak harus ini. Harus Tidak, Al-Baqarah, ada terus yang panjang-panjang untuk nunjukin sekalipun kita Rasulullah Al-Quran kan gitu. kalau jadi sholat sendiri, beliau mengambil surah Al-Baqarah Yang panjang. Bahkan kadang-kadang sahabat dulu ketika sholat jamaah juga sampai pakai tongkat itu ya Ustadz ya. Nyender karena saking kepanjangan. panjangnya gitu. Tapi untuk beberapa hal tertentu bukti cintanya Allah nggak apa-apa pakai Nggak surat yang apa-apa. pendek. Itu karena sahabat nggak ngomong ke Nabi kalau mau ikut. Oh gitu. Jadi Nabi juga ya sesuai dengan sendirinya. Tapi kalau Nabi tahu ada makmumnya, Nabi ringkas. Itu adabnya ya. Iya, Masya meringankan. Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Nah guru-guruku, sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah Islam itu untuk bertanya. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Ada nggak sih caranya supaya aku jadi makin suka dan jatuh cinta untuk baca Al-Quran? Entah kenapa aku susah banget buat tertarik membaca Al-Quran. Lebih tertarik baca novel. Gimana nih Ustadz Syam? Subhanallah, berarti orangnya senang dengan alur kisah-kisah nih. Ya. Jadi subhanallah ketika membaca Al-Quran bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat ketika kita membaca ayatnya atau melihat ayat-ayatnya, tapi jadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang dipelajari bahwa di baliknya ada kisah-kisah yang luar biasa. Seperti surah Al-Kafirun tadi. Surah Al-Kafirun itu adalah kisahnya Nabi ditantang. Ya udah deh kalau gitu kita hidup damai aja. Hari ini aku menyembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhanku. Ya, besoknya lagi saya lagi yang sembah Tuhanmu, besoknya lagi engkau yang sembah Tuhanku. Maka Nabi SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ana 'abidum ma'abattum wala antum 'abiduna ma'bud." Saya enggak bakal mau menyembah apa yang kau sembah, engkau enggak usah juga sembah yang aku sembah kalau memang tidak mau. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi dalam hal seperti ini, masalah sesembahan. Jadi ternyata kalau kita baca kisah di baliknya itu memang jauh lebih menarik kepada novel. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menantang orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW. Ya udah deh kalau gitu, kalau kau meremehkan Al-Quran, bikin deh yang sejenisnya, bikin deh. Maka mereka pun bikin surah tentang gajah. Gajah itu punya belalai, belalainya itu panjang. Apa isinya subhanallah? Hanya berindah-indah dalam bahasanya saja, tapi tidak mempunyai makna sama sekali. Al-Quran sudahlah bagus ceritanya, subhanallah sempurna, udahlah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala sebagai fadilahnya, udahlah Al-Qur'an itu adalah membawa pahala, jadi semuanya dapat. Jadi bagaimana caranya bisa lebih tertarik dengan Al-Qur'an? Ikuti episode ini sampai selesai, insyaallah kita mengerti tentang bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wallahu taala. Masya Allah, tadabur Al-Quran Tadabbur gitu ya. ayat, Dan iya. sebenarnya ini salah satu bukti cintanya Allah karena hambanya Allah ini udah mulai bertanya dan tertarik untuk baca Al-Quran. Oh iya Ya kan? dong. Tinggal digas lagi supaya benar-benar bisa mentadaburi Al-Quran. Masya Allah, Insya Allah. tabarakallah. Berikutnya pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Oh iya Ustadz, tapi gimana ya Ustadz jika bacaan saya kurang benar? Saya bacanya sebisanya saya takut salah karena bacanya. Dan pasti ada yang salah karena saya tidak menguasai ilmu mengenai baca Al-Quran. Saya bacanya cukup dengan apa yang saya pahami di waktu dulu. Apakah jika salah bacaan akan menjadi dosa buat saya Ustadz? Karena saya bacanya sesuai pemahaman saya aja. Nah boleh dijawab dalam tausiahnya Ustadz Ahmad Khan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah. Berkata Al-Imam Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau bahwasanya ta'alumu ilmu tajwid fardu ainin liman yaqra. Belajar ilmu tajwid, yaitu ilmu membaca Al-Quran, itu adalah fardu ain hukumnya, yaitu suatu kewajiban bagi siapa saja yang hendak membaca Al-Quran. Bahkan di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya yang datang daripada Zaid bin Sabit, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Innallaha yuhibbu an yaqra'ul Qur'an kama anzalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hambanya. Allah menghendaki, Allah menginginkan hamba-hambanya yang membaca Al-Quran
membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berbeda dengan apa yang Allah turunkan, membacanya sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Memang seperti apa sih? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala di dalam bait nazamnya, kata beliau, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana athimun. Bahwasanya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, yaitu ilmu membaca Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita melalui lisannya para ulama, itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Dan siapa orang yang membaca Al-Quran tapi tidak dibekali dengan ilmu tajwidnya, maka dia termasuk orang yang berdosa. Kenapa demikian? Karena li'annal bihil ilahu anzala wa minhu ilaina wasala. Karena kata Imam Jazari bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah sampaikan berikut dengan tajwidnya. Dan begitulah sampainya Al-Quran kepada kita. Jadi Al-Quran Allah turunkan beserta dengan tajwidnya, dengan ilmu bacaan Qurannya. Makanya kita harus belajar lagi baca Al-Quran agar kita bisa membaca dengan baik dan benar. Kita memberikan hak daripada makharijul hurufnya, juga hukum-hukumnya di dalam tajwid. Kita belajar lagi agar kita membaca Al-Quran dengan sempurna. Tapi buat yang baru belajar jangan khawatir. Karena sesungguhnya di dalam satu hadis riwayat Imam Nasai, Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan bahwa siapa orang yang dia membaca Al-Quran, mahir di dalam membacanya, maka dia bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Dan siapa orang yang dia membaca Al-Quran, wa yata'ta'u fihi wa huwa syakun alaihi falahu ajron. Dia baca Al-Quran tapi dia terbata-bata membacanya karena masih belajar, maka dia mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah SAW. Ini adalah satu keutamaan yang besar. Apa sih maksudnya? Kok orang yang mahir baca Quran, dia bersama dengan para malaikat, lalu kemudian orang yang dia masih terbata-bata membaca Al-Qurannya, dia mendapatkan 2 pahala. Apakah berarti orang yang baca masih belajar terbata-bata ini dia lebih besar keutamaannya? Al-Imam Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi di dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa makna orang yang mahir di dalam baca Al-Quran adalah orang yang memang hafal Al-Quran, memahami maknanya, dan dia mengamalkan isinya. Maka orang yang mahir di dalam Al-Quran itu meliputi dia hafal Qurannya, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Maka mereka akan dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar bersama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan makna bersama malaikat ini karena malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, itu melalui bacaan juga. Dibacakan, dipindahkannya dengan cara dihafalkan dulu lalu kemudian disampaikan dengan dibacakan. Maka dari sini maknanya adalah sama dengan apa yang dibaca oleh manusia. Lalu kemudian orang yang dia belajar baca Al-Quran dan terbata-bata belajarnya dapat 2 pahala. Kenapa? Karena 1, dia mendapatkan pahala bacaan Al-Quran. Kedua, karena dia bersusah payah dan sungguh-sungguh untuk mempelajarinya agar bagus bacaan Al-Qurannya. Akan tetapi tetap keutamaannya lebih utama orang yang mahir di dalam baca Al-Quran, yang hafal, yang paham maknanya dan mengamalkan isinya. Maka mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk bisa mempelajari Al-Quran berikut dengan tajwidnya, juga memberikan hak makharijul hurufnya, sehingga kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, karena itu bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah. Yang ngomong-ngomong, saya terus terang suka banget kalau Caca itu sangat detail, baca Qur'annya luar biasa, Masya Allah. Masya Zikirnya Allah. luar biasa. Kalau Masya datang Allah. baca zikir awal pagi Allah, perang dulu. tabarakallah. Coba surah Al-Ghasyiyah. Nggak hafal Ustadz, beneran aku nggak hafal Ustadz. Itu surat ke-88 kan? Lah, kalau urutannya Tahu udah urutannya. tahu, berarti pasti tahu Nggak lah. hafal Ustadz, Coba, beneran. ayo, satu. Nggak hafal beneran. Aku tuh hak huruf yang tadi Ustadz Ahmad kan bilang atau belajar tahsin, itu tuh takutnya masih salah karena itu kan salah satu bentuk cintanya Allah ya. Kalau Saya kita kan ada pengen gurunya belajar, di sini. kalau kita pengen belajar tahsin, itu Iya. kan supaya kita nggak pikun juga bisa kan, Ustadz kan? Itu seru banget loh belajar tahsin tuh. Nah, itu ya Sebenarnya Allah. gini, Cinta Allah. kalau mau tentang kenapa saya tanya surah Al-Ghasyiyah, sebenarnya ada faedahnya. Apa sih faedahnya Mau Ustadz tahu? Maulana? Mau tahu banget. Mau tahu? Mau tahu. Ada faedah. Kenapa saya suruh Caca untuk baca? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kita harus baca.